Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya dari Dorento Simamora. Saya adalah peserta PPG Bat 1 2025 dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya sekarang bekerja menjadi guru agama Katolik dan budi pekerti di SMK Grafika Bina Media. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membawakan materi tentang suara hati. Saya mohon kritik dan saran dari Bapak dosen semua tentang pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Baik. Siang ini kita akan membahas suatu tema. Namun sebelumnya saya minta ke depan untuk membuka pembelajaran kita dengan doa. Maria, silakan ke depan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria. Ya, Pak. Dan buka dengan doa. Nah, sekarang sudah siang ya. Pasti kalian agak mengantuk atau gimana ya. Sekarang kalian semuanya tolong berdiri. Oke. Kita akan melakukan yel-yel. Kalau saya bilang selamat siang, kalian menjawab siang, siang, siang. Tetap semangat. Paham? Paham. Selamat siang. Siang, siang, siang. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita semangat ya. Nah, pembelajaran yang lalu yang pernah kita pelajari adalah tentang citra alam. Oke, gambaran alam. Ayo Maria, citra alam itu apa Maria? Citra itu kita Tuhan yang serupa dengannya tetapi tidak sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk pembelajaran kami. Kamu mau menjawab tadi? Apa yang nggak jadi? Oke, nggak jadi. Nah, pembelajaran kita yang akan kita ini sekarang adalah suara hati. Sebelumnya kita mempelajari tentang citra alam. Citra alam itu adalah bahwa kita manusia diciptakan sama dengan Allah. Oleh karena itu, kita perlu apa yang dinamakan suara hati. Suara hati ini adalah mencerminkan bahwa kita adalah citra Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada suara hati ini, tolong dibaca. Siapa yang mau membaca? Oke, silakan. Suara hati tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami arti dan makna suara hati. Peran dan fungsi suara hati. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia suara hati yang dimilikinya. Disiplin terhadap suara hati dan dapat mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Nah, tepuk tangan dong untuk teman saya itu. Baik, suara hati. Di sini kalian dapat memahami arti dan makna suara hati, peran dan fungsi suara hati. Bersyukur kepada Tuhan atas kurnia suara hati yang dimilikinya. Disiplin terhadap suara hati dan dapat mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari.
Baik, namun sebelumnya silahkan dulu isi Google Form kalian yang sudah saya bagi di WA. Ya, tolong diisi itu, dijawab Google Form ya. Biar Bapak tahu apakah kalian sudah tahu tentang suara hati. Yang ada paketnya silakan pakai paketnya, yang nggak ada paketnya silakan pakai wifi. Saya absen ya, sambil kalian mengerjakan saya absen ya. Akhirnya Munte, Ayu, Brian, masuk ya. Clara. Nah, setelah kalian mengerjakan pretest tadi itu hanya untuk saya mengukur apakah kalian sudah mengetahui tentang suara hati atau bagaimana. Nah, pertanyaan tematik untuk pembelajaran kita kali ini adalah apa yang dimaksud dengan suara hati. Yang kedua, apakah pernah mengalami dilema ketika Anda mengambil keputusan dari dua pilihan yang bertentangan? Yang ketiga, bagaimana cara kerja suara hati? Dan yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap suara hati? Nah, dari keempat pertanyaan ini, ada yang mau mencoba menjawab? Pertama yang nomor 2, apakah pernah mengalami dilema ketika mengambil keputusan dari dua pilihan yang bertentangan? Ya. Ya, nomor 3, oke. Bagaimana cara kerja suara hati berbeda dengan keadaan kita sedang meninggi, kemudian dalam berdoa? Oke, dalam berdoa. Terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Ini yang penting. Apakah pernah mengalami dilema ketika Anda mengambil keputusan dari dua pilihan yang bertentangan? Ini biasanya kaum muda ya. Ada yang punya pengalaman dua masalah yang bertentangan. Saya kasih contoh ya. Sumpama kamu ingin keluar bersama teman-temanmu, tapi orang tuamu melarang. Akhirnya kamu mencoba berbohong terhadap orang tuamu. Kamu bilang kerja kelompok. Nah, di situ suara hatimu mulai bertentangan antara pergi atau tidak berbohong pada orang tua. Ada yang pernah mengalami? Tidak ada. Oke, semoga kalian tidak selesai. Nah, di sini ada dua pertemuan. Pada pembelajaran ini ada dua pertemuan ya. Pertemuan pertama menjelaskan pengertian suara hati, menceritakan pengalaman suara hati tadi itu. Semoga nanti kita bisa berbagi pengalaman, menjabarkan peran dan fungsi suara hati, menganalisis cara bekerja suara hati, menuliskan refleksi. Nah, ini yang penting. Melakukan segala sesuatu menuruti suara hati. Ini untuk pertemuan kita ini hari ini ya. Sedangkan untuk pertemuan kedua nanti berhubungan dengan kitab suci dan sebagainya. Oke, kita masuk dalam pembelajaran ini. Suara hati terkait erat dengan istilah konsientia atau konsien dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata konsio. Konsienta artinya kesadaran, pengetahuan. Suara hati atau hati nurani adalah kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Hati nurani diartikan sebagai penerapan atas kesadaran moral dalam situasi nyata yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk baiknya, apakah perbuatan yang dilakukan itu baik atau tidak. Jadi, suara hati itu yang ada di dalam hatimu
yang menimbang apakah perbuatanmu itu baik atau buruk, perbuatanmu itu benar atau salah, dan itu sudah diberikan padamu pada saat kamu dilahirkan. Oleh karena itu kalian disebut cipta Allah. Inilah yang diberikan kepada dirimu sebagai manusia. Hati nurani diartikan sebagai penerapan atas kesadaran moral. Jadi hati nurani itu kesadaran moral. Moral itu berbentuk nilai-nilai. Nilai apa yang kamu mengerti, nilai tentang kebenaran dan sebagainya. Nah, suara hati adalah kesadaran moral dalam situasi konkret atau hidup sehari-hari. Contoh, kamu pada pagi hari kamu harus bangun pagi, tapi kamu malas bangun pagi. Disitulah suara hatimu bermain. Kamu mau bangun pagi atau kamu mau alasan sama orang tuamu bahwa kamu sakit, disitulah suara hati yang menentukan. Kamu bangun pagi, suara hatimu berarti bekerja dalam dirimu. Kamu bilang, Pak, aku sakit, aku nggak mau ke sekolah, aku istirahat dulu di rumah. Itu di luar suara hati. Yang jelas, suara hati adalah kesadaran moral dalam situasi konkret. Contoh juga, seperti yang saya katakan tadi, kamu mau bermain, terus kamu akan membuat alasan bahwa kerja kelompok. Nah, di situ situasi konkret, di situ suara hatimu selalu bersuara. Kesadaran moral maksudnya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dari situ ada yang mau ditanyakan tentang suara hati? Oke, kita lanjut. Kita akan melihat tayangan berikut ini. Tayangan ini dibuat oleh kakak kelas kalian, yaitu kelas PPL. Pada saat itu mereka pembelajaran agama, saya suruh bikin video pendek. Karena dulu panas banget. Oke, kita akan menyaksikan. Saatnya jam bergerak dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Dari situ apa makna suara hati tersebut? Yang kalian tahu. Ayo, siapa yang berani menjawab? Oke, Elsa. Oke, memberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Ada yang lain? Ada yang mungkin mau coba jawab? Enggak. Ada yang lagi mau coba jawab? Oke, memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, apa peran dan fungsi suara hati bagi manusia? Ayo. Apa peran dan fungsi suara hati bagi manusia? Jadi tadi kan ada orang Bu Ana yang belajar ya kan, terus satu mengajak untuk merokok. Sudah diperingatkan sama teman laki-lakinya, tapi dia tidak mau. Nah, dari situ pertanyaannya,
Apa peran dan fungsi suara hati bagi manusia? Ada yang berani jawab? Ayo. Silakan, ada yang berani jawab? Ya. Mengambil keputusan. Benar. Terus yang ketiga. Silakan. Kita ini buatlah secara indah dan secara penawan. Kalian buatlah semenarik mungkin seperti yang ada di lembar kerja itu di kertas manila kalian. Nanti kalian boleh gunting, boleh tempel. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama itu makna dan arti suara hati. Yang kedua, peran dan fungsi suara hati. Yang berikutnya, cara kerja suara hati dan refleksi niat kalian. Dan kelompok ya. Jadi kalian lihat petunjuk dari lembar tugas itu. Kalian buat di kertas manila itu, kalian buat seindah-indahnya. Oke, silahkan kalian rundingkan bagaimana bentuk yang akan kalian kerjakan. Mari akhirnya Oke, kita akan melakukan penilaian pada pekerjaan kalian, menilai menguji hasil pekerjaan kalian. Maka saya persilakan siapa yang mau maju ke depan. Jadi satu menunjukkan karyanya, satu yang membaca. Membaca kalian kerja. Ayo, siapa sekali nama? Dari kelompok. Oke, silakan. Suara hati juga memiliki arti yang dimana suara hati itu bukan sekedar perasaan, tetapi kemampuan rasional dan spiritual untuk membuat penilaian moral. Yang kedua, peran dan fungsi suara hati. Suara hati memiliki beberapa peran. Yang pertama, sebagai penuntun moral. Yang kedua, sebagai suara Allah dalam hati manusia. Dan yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan yang benar. Suara hati juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah memberi penilaian sebelum bertindak. Yang kedua, mengarahkan atau menjaga saat bertindak. Dan yang ketiga, menilai setelah bertindak. Yang ketiga ada refleksi niat. Yang ketiga ada cara kerja suara hati. Cara kerja suara hati itu memiliki beberapa cara. Yang pertama, sebelum bertindak, kita harus menilai rencana tindakan kita. Yang kedua, saat bertindak, kita harus mengarahkan tindakan kita. Dan yang ketiga, sesudah bertindak, kita harus mengevaluasi tindakan kita. Refleksi niatnya, Tuhan, hari ini aku ingin hidup lebih baik dari kemarin. Aku mau belajar mendengarkan suara hati yang Engkau tanamkan dalam diriku. Bimbing aku agar mampu memilih yang benar dan menghindari yang jahat, dan menjadi pribadi yang jujur, penuh kasih, dan bertanggung jawab. Bantulah aku untuk tidak mengikuti hawa nafsu atau keegoisanku sendiri, melainkan berserah kepada kehendak dan selalu melakukan yang baik.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih. Nah, iya, sadar sibuk sekarang sibuk apa sekarang? Sekarang evaluasi pengalaman pembelajaran. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pembelajaran yang baru berlangsung? Ada yang mau menyampaikan pendapat pribadimu tentang pembelajaran yang baru berlangsung? Tentang tadi kita bermain, bagaimana kalian melakukan sesuatu, apa yang kalian rasakan atau apa pendapatmu? Ayo, saya, jangan. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pembelajaran yang baru berlangsung? Oke, ya. Berdiri bisa bertambah cantiknya. Menurut saya tentang pembelajaran yang baru saja berlangsung itu cukup seru dan cukup dipahami karena di salah-salah pembelajaran ada juga yang namanya SPP yang dimana SPP ini membuat kami ataupun saya sebagai sekarang untuk belajar. Oke, terima kasih. Yang kedua, apa materi yang baru dipelajari bermanfaat bagi dirimu? Ayo, ada yang menjawab? Esa, bermanfaatkah dari bagi dirimu? Begitu. Kenapa alasannya bermanfaat? Ayo. Ada yang mau bantu jawab? Maria mungkin mau bantu jawab? Maria mungkin mau bantu jawab? Oke, ya, Nesa. Silakan. Menurut saya bermanfaat karena dari budaya yang belajar sama-sama kita dapat belajar dan tahu bahwa sekarang itu selalu menyampaikan hal yang baik, selalu berjalan keluar, tidak ada perkara, dan ketika suara hati berkata, namun itu buruk berarti itu suara hati. Terima kasih, Elsa. Yang berikutnya, hal apa yang tidak menarik? Nah, ini hal apa yang tidak menarik ini ada jujur ya. Hal apa yang tidak menarik dari pembelajaran tadi? Ayo, ini biar menjadi koreksi untuk berikutnya. Hal apa yang tidak menarik dari pembelajaran tadi? Ayo, silakan ya. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Menurut pendapatmu, hal menarik apa yang terjadi pada saat pembelajaran tadi? Saat pembelajaran tadi loh, apa yang menarik menurutmu? Membuat kreativitas, kerjasama, berpendapat. Oke, terima kasih. Nah, menurut saya pembelajaran seperti ini cocok untuk kalian apalagi kalian DKV, desain komunikasi visual.
karena kalian bisa mengekspresikan diri kalian untuk membuat suatu karya. Ya, meskipun jelek, nggak apa-apa, bukan jelek itu, tapi harus lebih banyak belajar. Nah, yang kedua, pada saat diskusi atau pada saat mengerjakan sesuatu, mulailah peduli dengan teman. Saya lihat si kelompoknya Iren itu, 3 cewek itu yang paling aktif. Yang cowoknya enggak. Yang ini Elsa selalu dibully dengan teman-temannya. Nah, yang ini pas lah, yang itu juga pas, cuman kurang tepat pada. Nah, jadi anak-anakku sekalian, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang hati nurani. Itu materi pertama ya, nanti materi kedua minggu depan. Yang saya harap materi kedua nanti kalian membawa kitab suci, ya, membawa kitab suci, karena di situ kita akan membahas tentang hati nurani menurut gereja. Apa saja tentang hati nurani menurut gereja. Pesan dari saya, mulailah membuat rencana tentang hati nurani. Mulailah membuat niat baik tentang hati nuranimu. Mulailah mencoba mendengarkan. Tentu saja itu tidak jauh atau tidak bisa lepas dari berdoa. Berdoa dan membaca kitab suci. Kan sudah ada lagunya. Lagunya yang mana? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Nanti ke Inggris. Nah, itu tadi pembelajaran kita. Semoga minggu depan kita akan kembali. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Saya persilakan Iren maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita tutup dalam doa di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas karunia yang Kau memberikan kepada kami pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami dalam perjalanan hingga kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Jangan lupa juga kami dengan kedua orang tua dan guru-guru kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka dalam mereka kesehatan, kesabaran dalam menghadapi kami dan rezeki yang berlimpah. Hanya doa dari kami, kiranya Engkau memberkati kami dalam nama Anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.